melakukan ketaatan biasanya disusul dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Kalau kita melakukan kebaikan biasanya disusul dengan kebaikan yang lain. Maka termasuk ciri-ciri dari diterimanya sebuah amal itu biasanya kita ats-tsabat fi ta'ah. Kita akan terus berada konsisten dalam ketaatan. Kemudian bertambah dalam ketaatan. Dan termasuk dari ciri-ciri orang yang tidak diterima ketaatannya, ibadahnya, biasanya setelah beribadah kok malah kondisinya tidak tidak mencerminkan sebelumnya. Pak ya, misalnya haji ya. Kalau kita ingin tahu haji kita mabrur atau tidak, misalnya setelah haji itu biasanya kondisinya semakin baik. Ke masjidnya ya, zahirnya ya, ke masjidnya ya juga rajin, ibadahnya rajin, sosialnya juga iya gitu ya. Jangan kok sebelum haji biasanya judi online, setelah haji malah sabung ayam, kan nggak begitu ya. Ini kan enggak, harusnya sebelumnya misalnya kondisinya tidak baik, suka bermaksiat, setelah melakukan kebaikan kemudian berubah menjadi baik, begitu terus. Apakah enggak boleh salah? Ya boleh salah, tapi ya setelah salah itu langsung taubat, begitu terus. Nah sekarang kita akan membahas apa hubungannya dengan yang bab kita. Kita akan bahas tentang masalah babun fi shaumi tatawwu, bab mengenai puasa tatawwu, puasa sunnah yang kita bahas. Karena sebelumnya ketika Ramadan kita berpuasa, maka kemudian setelah Ramadan selesai, apakah puasa selesai? Enggak, masih ada puasa-puasa yang lain. Maka kita sudah terbiasa dengan puasa kemarin, kita lanjutkan dengan puasa-puasa yang lain yang ada di bulan-bulan selanjutnya. Kita akan bahas ada 3 jenis puasa sunnah yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Walaupun puasa sunnah itu banyak yang lainnya. Tapi bab dalam puasa sunnah. Sekarang kita akan bahas tentang masalah bab puasa sunnah ketika bulan Syawal. Jadi bab istihbab shaumil bab istihbab shaum sittati ayyam min Syawal. Bab kesunahan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini jadi setelah kita puasa Ramadan, Nabi mensunnahkan ada puasa lain setelah Ramadan, puasa di bulan Syawal. Ini penting Pak ya. Ini kalau kita beramal sedikit tapi pahalanya banyak kan gitu ya. Kita kan pengennya kerjanya dikit tapi gajinya banyak gitu ya. Beramalnya dikit tapi pahalanya banyak. Ini salah satunya begini. Maka Nabi memberikan resep kepada kita untuk berpuasa di bulan Syawal. Tapi apa hadisnya? An Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari Abu Ayyub Al-Ansari, lebih sering mendengar Abu Ayyub Al-Ansari, namanya Khalid bin Zaid ya, radhiyallahu anhu. An sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawwal kasiyamid dahri, rawahu Muslim. Nabi bersabda, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia menyusulkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, kan siyamid dahri, dia sama seperti berpuasa ad-dahr, itu 1 tahun. Jadi begini, Nabi mengatakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Dari sini kita paham bahwa keutamaan puasa ini adalah untuk mengakselerasi pahala kita. Oleh karenanya orang yang berpuasa Ramadan dan kemudian puasa 6 hari di Syawal itu sama dengan pahala berpuasa setahun penuh. Gimana? Para ulama mengatakan puasa itu kan kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan biasanya 10 kali lipatnya. Oleh karenanya orang yang puasa Ramadan penuh,
maka satu Ramadan itu, satu bulan itu bisa dilipatkan 10 kali lipatnya, ya pahalanya sama seperti berpuasa 10 bulan kan gitu ya. Satu bulan 10 kali lipatnya 10 bulan. Karena setahun itu 12 bulan, maka tinggal 2 bulan. 2 bulannya lagi ditambah dengan 6 hari. 3 hari kan 2 bulan kan 60 hari ya. Maka kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal, maka 6 harinya ini kali 10 menjadi 60 hari. Oleh karenanya orang yang berpuasa 1 bulan penuh kemudian disusulkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia pahalanya sama seperti berpuasa setahun penuh gitu ya. Maka mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan ini puasanya ini pahalanya setara dengan pahala wajib katanya. Karena Nabi mengatakan siapa orang yang puasa Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari Syawal, maka seperti puasa tahun penuh, dan disamakan antara Ramadan dengan luar Ramadan. Otomatis pahalanya ini sama seperti pahala wajibnya gitu ya. Ini luar biasa. Jadi kita ini bisa berpuasa hanya 1 bulan 6 hari, yang pahalanya itu kalau dijajarkan sama seperti puasa setahun. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya jumhur fuqaha ulama sepakat bahwa itu sunnah dari Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga mutaakhir Hanafiyah mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal sunnah. Kecuali Abu Hanifah mengatakan itu tidak sunnah ya, makruh katanya. Cuma memang pengikut terakhirnya Hanafiyah di akhir Hanafiyah tetap mensunnahkan untuk berpuasa 6 hari di Syawal. Memang mengatakan bahwa orang 6 hari Syawal kemudian dia ragu apakah dianggap wajib atau tidak yakin itu sunnah, malah dianggap sebagai Ramadan, lanjutan Ramadan dan wajib, itu dimakruhkan. Tapi kan tidak ada yang meyakini itu wajib gitu ya, karena selesai dari Lebaran ya itu sunnah kan gitu ya. Maka otomatis menurut Malikiyah juga bisa dikatakan sunnah. Baik, apakah syaratnya harus puasa Ramadan? Nah ini Pak ya, dalam mazhab Syafi'i dikatakan semua orang yang berpuasa di Ramadan ataupun tidak berpuasa di Ramadan gara-gara ada uzur, misalnya sakit atau safar perjalanan, apapun sebabnya, perempuan juga dia hangat ketika Ramadan, tetap disunahkan puasa 6 awal. Jadi enggak kemarin jadi misalnya bolong gara-gara ada uzur, kemudian Syawalnya tetap disunnahkan untuk berpuasa Syawal. Nanti bisa digabung dengan qadha ya, diganti sekaligus berpuasa 6 hari Syawal. Walaupun mazhab Hambali mengatakan enggak disunnahkan, karena Nabi mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikutkan, kalau dia enggak puasa Ramadan ngapain puasa Syawal gitu ya. Ini Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan karena pada akhirnya Ramadan tetap akan diganti, maka tetap sunnah untuk berpuasa 6 Syawal walaupun Ramadannya belum diganti. Ini mazhab Syafi'i. Maka kemudian apakah wajib, apakah sunnah tatabu itu berurutan? Enggak. Walaupun ulama beda pendapat, Syafi'i mengatakanlah untuk berurutan. Ini selesai Lebaran itu tanggal 2 Syawal sampai nanti 6 hari, tanggal 7-nya itu sunnah untuk berpuasa 6 Syawal secara berurutan. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sunnah ini ya. Walaupun yang lain mengatakan enggak sunnah juga. Tapi ya kalau kita mampu untuk puasa 6 hari setelah Lebaran itu sulit Pak ya, karena banyak sekali orang datang dan semuanya bawa opor kan gitu ya, makan opor repot ini ya, sudah tinggal yang lain kan gitu. Makanya kalau di Hadramaut termasuk di Yaman Pak ya, setelah besok kita Lebaran ini semuanya puasa total gitu ya. Jadi kita ini terbawa suasana, tergantung keadaan sekitar. Kalau semuanya puasa kita akan nyaman puasa, kalau semuanya makan opor ya ini repot ini kan.
Maka kita juga menyesuaikan. Kalau nggak bisa misalnya lanjut setelah Lebaran, ya sudah, kita berpuasa setelah misalnya 10 Syawal misalnya. Mazhab yang lain, mutaakhir Hanafiyah mengatakan bahkan yang sunnah jangan berjejer, jangan berurutan, agar tidak sama dengan Ramadan. Maka mereka mengatakan karena sebulan akan ada 4 minggu, itu dibagi katanya. Minggu pertama itu 2 hari, minggu kedua 2 hari, minggu ketiga 2 hari, 2 agar menjadi 6 gitu. Cuma yang jelas pokoknya ini ngomongin yang puasa. Kalau nggak puasa sudahlah, nggak usah ngomongin ini kan gitu. Ini kebanyakan kita juga banyak nggak puasa kan. Ini bagi yang mau puasa. Karena begini, ada pembahasan mazhab Maliki sering mengatakan jangan sampai kita ini membuat orang salah kaprah yang sunnah dianggap wajib. Maka kalau misalnya ada orang tokoh, misalnya tokoh kiai atau ulama gitu ya, dia langsung puasa 6 hari Syawal, takutnya orang yang nggak paham itu menganggap itu wajib, maka dimakruhkan, maka dipecah puasanya, jangan diurutkan gitu ya, bisa berpuasa di awal sedikit, pertengahan, di akhir gitu ya, agar tidak ada anggapan itu kelanjutan dari Ramadan. Ini termasuk dari pembahasan tentang 6 hari Syawal. Orang masih Syawal ya, masih pertengahan Syawal, adalah kalau puasa. Dan juga kalaupun tidak bisa, misalnya sudah kepadanya 4 hari misalnya Syawal, tidak apa-apa, tetap lakukan semampunya. Misalnya tidak bisa 6 hari, bisa hanya 3 hari, gak apa, enggak harus 6 hari. Bukan berarti saya bisa cuma puasa 3 hari misalnya, kemudian yang lain enggak bisa karena banyak urusan, kemudian batal. Enggak batal. Ya puasanya sah, kemudian pahalanya juga dapatnya sedapatnya gitu ya. Ya kalau kita 6 hari ya full, kalau dapatnya 3 hari ya dapatnya separuhnya gitu aja. Bukan berarti kemudian kalau 3 hari nggak sampai 6 hari kemudian batal keutamaan Syawal. Enggak, masih masuk dalam keutamaan Syawal walaupun puasanya tidak, keutamaannya tidak full seperti puasa dengan pahala setahun penuh. Ya Pak ya. Jadi kita nih belajar untuk diamalkan ya, bukan belajar untuk masuk telinga kanan dan keluar dan kiri. Dan ini bukan ucapan saya, ucapan para ulama. Nih ngapain ikut ustadkan gitu misalnya, enggak. Saya juga nyampaikan juga gitu. Alhamdulillah sudah puasa. Karena kemarin saya lebar tuh di sini, kemudian diem 6 hari di sini, ya ngapain juga kan, keluarga di kampung puasa aja kan gitu. Jadi alhamdulillah puasa. Kalau saya misalnya di kampung udah enggak puasa kecuali tanggal Syawal. Memang agak repot di sini kalau mau puasa. Kemudian kita akan masuk pada bab yang lain, bab istihbab shaumil Itsnin wal Khamis. Ini Pak ya, berpuasa itu kalau kita bilang puasa itu dianjurkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak orang-orang dari kita, ya agama lagi kan gitu, wah diperintah Rasul lagi kan, capek ini ulama lagi yang ngomong gitu ya. Kadang-kadang kalau kita dengar dari pakar kesehatan, kalau kamu mau sehat, kalau kamu pengen fit misalnya, ikut diet ini misalnya, nggak usah makannya sehari 2 kali, jendela makannya harus lebar, mulai jam sekian sampai sekian. Dia ikut Pak, merasa wah ini bener nih sehat, yang ngomong pakar kesehatan nih gitu ya. Kan ada diet yang tidak makan dari jam sekian sampai sekian gitu ya. Ternyata tidak makan itu membuat sehat. Dia kagum biasa. Giliran yang ngomong Nabi, yang ngomong ulama, yang ngomong misalnya dianjurkan oleh agama lagi kan gitu. Padahal apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu pasti mengandung hikmah, baik hikmahnya hikmah secara batin atau hikmahnya secara zahir. Maka kemudian ini kita berpuasa bukan memang tujuannya untuk nyari sehat, enggak. Patuh kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian dapat bonus sehat kan gitu ya. Tapi kalau tahu cara berbuka. Ini nih banyak ada gium ungkapan. Dulu ketika saya di Hadramut ada banyak acara di TV mengatakan begini Pak ya, banyak orang pintar berpuasa, nahan lapar pintar, tapi giliran berbuka nggak pintar gitu ya. Ini kan sudah bagus nih nahan makan nih, kemudian berbukanya itu kan harus cerdas juga. Misalnya 3 korma cukup ya, kemudian diam dulu minum air, kemudian makan apa gitu pelan-pelan.
Jangan langsung segala makanan, semua gorengan itu dicoba semuanya. Enggak berhenti kalau enggak sampai begah gitu ya. Ya bukan haram, bukan. Tapi ini kalau kita ngomongin masalah faidah kesehatan gitu ya, boleh-boleh saja. Cuma yang tadi menahan makan, lapar dan haus ini kan sudah sehat nih ya. Giliran berbukanya yang bener kan gitu ya. Berbukanya misalnya karbonnya, kalorinya sedikit. Ya enggak apa-apa kok. Misalnya kita makan korma misalnya. Sedikit nanti berbukanya setelah tarawih gitu ya. Enggak bakal mati Pak, enggak bakal mati. Saya pernah nyoba enggak mati juga gitu ya. Kita nih berpuasa Pak ya. Berpuasa dari subuh sampai maghrib. Bayangkan subuh sampai maghrib. Kita berpuasa nahan lapar dan haus, dan kita yakin tahu di rumah ada yang mau dimakan nanti, bahkan bisa milih menunya gitu ya. Maka tenang kita. Ada banyak orang yang miskin atau orang yang misalnya saudara kita di Palestina yang kalau dia berpuasa nggak tahu kapan berbukanya gitu ya. Sekali dia nggak bisa makan, nggak tahu kapan nih ada makanan lagi kan. Kita nih berpuasa hanya main-main Pak gitu ya, hanya nahan aja gitu ya, hanya diperintahkan untuk merasakan iba kepada orang lain. Yang kalau kita puasa dari subuh sampai zuhur, terus asar maghrib, kita sudah bisa tahu nanti menunya apa yang saya makan, tahu kapan mau berbuka gitu ya, terus makannya nanti makan sama siapa tahu, bisa milih lagi, nggak cocok di rumah pergi ke restoran mana bisa gitu ya. Ya apa yang berat dari puasa? Lah ada saudara kita yang kalau dia tidak makan, tidak tahu kapan dia akan berbuka. Mau berbuka dengan apa? Oh nggak ada apa-apa. Misalnya di Palestina, sekali dia nggak makan, nggak tahu kapan akan datang bantuan dan lain sebagainya. Maka ini hanya sekedar ya cara kita untuk menimbulkan rasa peduli kepada orang lain. Maka ini dilanjutkan kebiasaan ini, dilanjutkan dengan puasa sunnah misalnya. Salah satunya sunnahnya adalah puasa Senin Kemis. Banyak hadisnya Pak. Ini hadisnya sering kita dengarkan mungkin ya. Dari Abi Qatadah, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna sallallahu su'ila an saumi yaumil itsnain. Nabi itu pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kemudian Nabi mengatakan, dzalika yaumun wulidtu fi, kata Nabi, kenapa saya puasa Senin? Ini bisa kita relatekan dengan kita juga ya. Saya puasa Senin kata Nabi karena itu hari, kata Nabi, saya dilahirkan di hari itu. Wa yaumun bu'itsu, dan hari saya diutus, unzila alayya, atau hari saya diturunkan wahyu pertama kali kata Nabi. Maka Nabi itu dalam rangka mensyukuri kejadian besar di dalam dirinya, maka Nabi itu mensyukuri dengan cara berpuasa. Kalau kita misalnya ingin berulang tahun Pak ya, ulang tahun itu ada, tapi cara berulang tahunnya beda kan gitu ya. Nabi, saya lahir hari Senin ya. Kemudian apakah Nabi kemudian beli kue tat? Enggak, langsung puasa Nabi kan gitu. Kemudian kita misalnya sudah, kita mensyukuri kita lahir hari Senin, hari yang lain misalnya anak kita lahir, boleh kita mensyukuri itu dengan cara apa? Cara bersyukurnya yang harus benar. Bukan kemudian ini kita mengundang orang makan misalnya, enggak, ya boleh-boleh saja asalkan sesuai dengan tuntunan syariah. Kita niatnya berbagi, niatnya untuk bersyukur, untuk misalnya berbagi orang lain, idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada anak kita, kepada tangga dan sebagainya. Kalau bisa ikut Nabi. Apa itu? Wah, ini hari saya dilahirkan, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Kamis, misalnya hari apapun itu, kita berpuasa di dalamnya. Tapi bayangkan Pak ya, kalau kita bilang ke anak kita, besok kamu ulang tahun saya gitu ya, mana mau dia. Wah, ini saya butuh hadiah malah suruh puasa kan gitu. Ini cara mensyukurinya begitu. Jadi alasannya Pak ya, kenapa Nabi puasa Senin? Nabi ingat saya lahir hari Senin, maka saya berpuasa hari Senin. Ini cara mensyukuri Nabi.
Kemudian Nabi juga pada hari Senin juga, saya kok diangkat menjadi Nabi, datang wahyu pertama kali hari Senin. Maka kita misalnya, ini biasa Pak ya, oh saya diangkat menjadi misalnya manajer hari apa gitu ya, puasa misalnya, atau saya berbagi misalnya, nggak bisa berpuasa, saya berbagi rezeki ke orang lain. Karena apa? Hari ini saya menikah, di hari tanggal ini misalnya saya begini, hari ini misalnya. Maka diajarkan dalam Islam untuk kita mensyukuri kejadian-kejadian besar dalam hidup kita dengan meniru Nabi kayak gini ya. Tapi ya mensyukurinya ya ingat ya, harus dalam tuntunan syariah. Minimal jangan kita melanggar gitu ya. Kalau bisa ya dengan sunnah-sunnah misalnya, berbagi misalnya, atau dengan puasa, atau dengan menghatamkan Quran, atau kalau bisa dengan umroh misalnya ya, apapun itu. Tapi misalnya malah cara mensyukurinya dengan tidak benar, dengan hal-hal yang maksiat misalnya, dengan minum misalnya, ya itu enggak Pak. Tidak ada. Bersyukur kepada Allah tidak mungkin dengan cara-cara yang diharamkan. Bukan bersyukur namanya, kufur itu ya. Kemudian selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnainil khamis. Kenapa kok disunnahkan untuk berpuasa Senin Kamis? Nabi mengatakan tu'radul a'malu, amal-amal kita itu pahalanya disodorkan oleh malaikat ya, diajukan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Ini Pak ya, rekap dari amal kita itu berjenjang Pak. Bukan hanya KPU aja berjenjang, ini rekap amal kita berjenjang. Kalau misalnya kita lihat dalam kitab-kitab hadis, syarah-syarah hadis, amal kita itu direkap, diajukan oleh malaikat kepada Allah berjenjang. Ada yang harian itu memang setiap hari diajukan pada awal-awal siang dan juga pada awal malam. Jadi kalau kita misalnya dari pagi ini sampai nanti sore ya, nanti awal malam Allah nanti malaikat akan mengajukan ini amalnya si fulan. Besok juga begitu. Kemudian direkap lagi mingguan. Direkap mingguan ini semuanya hadis Pak ya. Misalnya di kitab Madhafi Sya'ban, Said Maliki menyebutkan banyak dalil hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana malaikat itu menyodorkan amal kita. Maka ada amal yang direkap, disodorkan, diajukan kepada Allah mingguan. Maka Nabi mengatakan termasuk dalilnya, tu'radul a'malu yaumal itsnainil khamis. Amal kita ini diajukan, disodorkan kepada Allah hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim, kata Nabi. Maka saya senang, saya ingin, kata Nabi, amal saya diajukan kepada Allah saya dalam keadaan puasa. Bayangkan Pak ya. Misalnya kita nggak ngomongin Nabi, kita nih misalnya pada hari yang lain banyak dosanya, melakukan kesalahan. Tapi ketika diajukan hari Seninnya, ini ketika diajukan puasa nih orang kan gitu ya. Kan siapa tahu kan berubah kan gitu ya, ada yang diampuni lah gitu ya. Ini kan keadaannya puasa. Siapa yang ngajarkan? Nabi yang ngajarkan. Triknya kayak gini ya. Boleh kamu nih misalnya hari yang lain ada salahnya misalnya. Ketika hari Senin Kamis puasa ya. Siapa tahu ketika diajukan nanti ada perubahan kan gitu. Ini Pak ya. Kalau kita lihat ini sering, ini sudah diamalkan oleh kita Pak. Ini sering kita pasti sering mengamalkan. Coba lihat ada orang yang korupsi Pak ya, yang dulunya nggak kerudungan, ketika masuk ke pengadilan kerudungan Pak. Siapa tahu kalau kerudungan kan nanti hakimnya berubah kan gitu ya. Siapa tahu ini orang religius nih kan, ini orangnya beragama kan. Ini orangnya sebenarnya baik kan, nggak mungkin korupsi. Ini yang ingin ditampilkan dengan cara berpakaian dia yang berkerudungan dan lain sebagainya kan gitu. Lihat aja kalau misalnya ada orang yang urak-urakan misalnya, ketika dia ditangkap polisi jadi sopan dia Pak. Siapa tahu polisi nanti berubah dengan sikap sopannya. Ini juga sama, ketika diajukan amal kita hari Senin Kamis, kita puasa. Siapa tahu Allah mengampuni dengan sebab kita berpuasa di hari itu. Ini yang diajarkan Nabi. Kemudian juga ada yang rekapnya tahunan ada. Kalau kita lihat ada hadis yang menggambarkan bahwa amal kita ini diajukan setiap setahunnya ya. Ini di bulan Sya'ban, rekap akhir Pak, sudah ada. Jadi ini yang problem kita ini, amal kita ini dicatat oleh malaikat yang tidak punya nafsu, yang tidak punya kepentingan, yang tidak butuh apa-apa. Jadi disogok nggak bisa kan gitu ya. Mau disuap juga nggak bisa kan gitu ya. Juga nggak kelihatan juga kan gitu. Nah repot ini.
Maka mari kita berpuasa Senin Kemis untuk salah satunya, kata Nabi, ketika amal kita disodorkan pada Allah, kita ini dalam keadaan yang baik, yaitu berpuasa, sehingga ada sebab mungkin Allah mengampuni dosa kita. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallam yataharra yaumal itsnin al khamis. Dia menggambarkan Nabi itu yataharra, sangat memperhatikan puasa Senin dan Kamis. Pokoknya Nabi itu kalau bisa puasa Senin Kamis gitu aja, tanpa kita melihat sebab tadi, karena misalnya amal diajukan, misalnya karena apapun itu. Sebenarnya kalau Nabi berpuasa cukup alasan bagi kita untuk ikut itu aja sebenarnya. Karena apa yang dilakukan Nabi pasti yang terbaik untuk kita. Sebenarnya itu alasannya. Ini riwayat dari Tirmidzi dan hadisnya hadis hasan. Selanjutnya ada puasa yang lain, Pak. Ini juga penting juga. Bab istihbab shaumi salasati ayyamin min kulli syahr. Bab sunnahnya berpuasa 3 hari setiap bulan. Pokoknya Nabi juga mensunnahkan dalam 1 bulan itu kita disunnahkan berpuasa 3 hari. Walaupun nanti ulama beda pendapat 3 harinya kapan, kemudian harinya apa saja, itu beda pendapat. Cuma yang jelas Nabi mensunnahkan untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Apa hadis pertama? Mari kita baca. Tapi Imam Nawawi memberikan pengantar, wal afdalu shaumuha fil ayyamil bid wa hiya ats-tsalitsah asyar wal rabi'ah asyar wal khamisah asyar. Imam Nawawi mengatakan yang afdal, kata beliau, berpuasa 3 hari ini pada ayyamul bid, pada hari-hari al-bid itu putih ya, hari-hari yang terang. Terang gimana? Bulan itu pas lagi di puncaknya. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Maka sunnah kita berpuasa ayyamul bid. Wakila atsani asyar wa tsalis asyar wa rabi asyar. Ada yang mengatakan bukan tanggal 13, 14, 15, tapi tanggal 12, 13, 14. Tapi kata beliau was sahih al masyhur huwal awal. Pendapat yang sahih dan masyhur pendapat yang pertama, yaitu 13, 14, 15, karena bulan sedang terang-terangnya. Ini dianggap sebagai ayyamul bid, dinamakan sebagai ayyamul bid. Oleh karenanya kita disunnahkan berpuasa 3 hari. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili. Dari Abi Hurairah, beliau mengatakan ausani khalili, berwasiat kepadaku khalili, kekasihku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, bi thalathin, dengan 3 hal. Kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad berpesan kepadaku dengan 3 hal. Pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Nabi memesankan kepada Abu Hurairah untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Pokoknya setiap bulan itu berpuasa 3 hari. Wa rakaatai duha, dan berpesan dengan 2 solat duha, 2 rakaat duha. Ini minimalnya, Pak ya. Minimalnya 2 rakaat duha, maksimalnya 8 rakaat. 8 rakaat. Ya ambillah 4 lah gitu ya. Ada yang mengatakan afdalnya 4 lah gitu ya. Jadi kita pesan dari Nabi kepada Abu Hurairah, pesan juga kita. Juga berpesan Nabi kepada Abu Hurairah wa an utira qabla an anam, dan untuk berwitir sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Takut orangnya kebablasan bangun sampai subuh. Kalau orangnya yakin setiap sebelum subuh sejam saya bisa bangun, ya sudah, lebih baik kita witirnya setelah bangun tidur. Tapi kalau dia nggak yakin, ya sudah, witirnya sebelum tidur. Itu untuk menjamin keistiqomahan beribadah. Maka di sini dalilnya Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Tidak menyebutkan tanggalnya ya, pokoknya 3 hari setiap bulan. Ini termasuk wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Oleh karenanya para ulama sering mengatakan begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ketemu dengan orang yang kita anggap orangnya orang baik, orang soleh, ulama gitu ya, ini kebiasaan sahabat ya, minta ke mereka wasiat ke kita. Minta apa? Minta pesan, minta nasihat gitu ya, yang bisa kita lakukan. Ini sahabat itu termasuk sahabat-sahabat yang jauh gitu ya. Ketika ketemu Nabi itu jarang. Ketika ketemu Nabi pasti minta pesan. Ya Nabi,
kasih pesan ke saya, berwasiatlah ke saya gitu ya. Ini termasuk ajaran dari sahabat kepada kita. Hadis selanjutnya an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala sallallahu saumu salasati ayyamin min kulli syahrin saumud dahri kulli. Ini termasuk utamanya ya. Berpuasa 3 hari setiap bulan ini sama seperti puasa setahun penuh. Kenapa kok begitu? Kalau setiap bulan 3 hari kan kalau dilipatkan 10 kalinya menjadi sebulan kan. Setiap bulan itu maka dia cukup 3 hari untuk mendapatkan pahala puasa sebulan. Karena 1 hari puasa pahalanya sama seperti 10 kan, 3 hari sama seperti 30, setiap bulan 3 hari gitu, nggak apa. Tapi begini, kalau kita misalnya nggak bisa yang 13, 14, 15 di hari yang lain, atau misalnya bulan Dzulhijjah, tanggal 13 Dzulhijjah kan nggak boleh puasa karena masih masuk dari ayyamut tasyrik kan ya, kan haram. Tidak boleh berpuasa pada ayyamut tasyrik. Lebaran Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 termasuk ayyamut tasyrik tidak boleh puasa. Maka dipindah jadi 14, 15, 16. Ataupun tanpa misalnya ngikutin nggak apa, yang penting 3 hari di dalam setiap bulan. Tapi yang lebih utama dalam mazhab kita adalah ayyamul bid. Hadis selanjutnya wa an Mu'adzah al-Adawiyah annaha salat Aisyah radhiyallahu anha, dari Mu'adzah al-Adawiyah sesungguhnya beliau bertanya ke Aisyah. Dia bertanya apa? Akana Rasulullah SAW yasumu min kulli syahrin salat ayyam? Apakah Nabi itu berpuasa setiap bulan 3 hari? Qalat na'am. Aisyah mengatakan iya. Fakultu min ayyi syahri kana yasum? Mu'adzah mengatakan dari tanggal berapanya dalam setiap bulan Nabi itu berpuasa. Aisyah mengatakan qalat lam yakun yubali min ayyi syahri yasum. Nabi tidak pernah peduli, tidak pernah perhatikan puasanya pada tanggal berapanya gitu ya. Di sini kan ulama jadinya berbeda pendapat, apakah yang utama tanggal 13, 14, 15 ataukah hari apa saja gitu ya. Maka Aisyah mengatakan Nabi itu tidak perlu memperhatikan, pokoknya ngambil 3 hari setiap bulan. Kemudian hadis yang 2 hadis terakhir dari Abi Dzar, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu idza sumta min asy-syahri thalasan fasum salasa asyrata wa arba asyrata wa khamsa asyrata. Ini sandaran dari mazhab Syafi'i yang mengatakan sunnahnya tanggal 13, 14, 15. Dari Abu Dzar, beliau mengatakan Nabi bersabda, idza sumta, kata Nabi kepada Abu Dzar, jika kamu puasa wahai Abu Dzar dari setiap bulannya 3 kali, fasum salasa asyrata, maka puasalah 13-nya dan 14-nya dan 15-nya, tanggal 13, 14, 15. Nabi sendiri sebenarnya walaupun Nabi memerintahkan kepada Abu Dzar 13, 14, 15, tapi Nabi ternyata kok berpuasanya juga enggak senantiasa di tanggal tersebut, tidak istiqomah di situ. Kenapa? Ingin menandakan Nabi itu tidak mewajibkan ini, agar kita paham sebagai umatnya bahwa yang penting sunnah berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, tidak mesti tanggal 13, walaupun anjurannya tanggal 13, 14, 15. Dan yang terakhir, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas qala, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi hadirin wala safarin. Dari Ibnu Abbas, dia menceritakan Nabi itu tidak pernah berbuka, tidak pernah Nabi batal puasanya pada ayyamul bid, pada tanggal 13, 14, 15, walaupun Nabi dalam perjalanan ataupun sedang di rumah. Ini riwayatnya berbeda. Tapi Imam Al-Baihaqi menjelaskan setiap sahabat itu menceritakan apa yang dilihat. Maka Ibnu Abbas menceritakan apa yang dilihat. Kelihatannya Nabi itu ayyamul bid tidak pernah berbuka gitu ya. Jadi Nabi itu digambarkan oleh beliau setiap tanggal 13, 14, 15 berpuasa sunnah. Yang lain termasuk Siti Aisyah mengatakan enggak. Nabi itu berpuasa pokoknya 3 hari dalam sebulan. Mau tanggal berapapun Nabi kadang berpuasa gitu ya. Cuma di sini kita ambil kesimpulannya, disunnahkan berpuasa 3 hari dalam sebulan untuk mendapatkan puasa setahun penuh gitu ya. Tapi tanggalnya
tanggalnya. Yang lebih utama tanggal 13, 14, 15. Walaupun kalau kita misalnya tidak bisa puasa di situ, ya kita bisa puasa di tanggal-tanggal yang lain. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sharing, disilahkan. Saya suka dengar gitu. Jadi cuman kayak seperti pulang haji kita berubah, puasa Ramadan kita berubah. Cuman mungkin bisa diperjelas Pak Ustadz dalilnya apakah dari hadis atau Al-Quran, itu satu. Yang kedua, masalah puasa Ramadan dan Syawal, Pak. Di bulan Ramadan itu ketika kita berpuasa, rasa-rasanya kita pasti ada, misalnya kita yakin, wah ini puasa kita pas di hari ini kurang afdol Pak Ustadz. Mungkin karena masalah kita melakukan ghibah atau menahan marah atau kita marah dan lain sebagainya. Sehingga bagi kita waktu itu kita ingin mengganti puasa di Ramadan di hari ini gitu Pak Ustadz. Begitu juga dengan puasa Syawal. Nah itu boleh apa enggak kita lakukan seperti itu? Sehingga misalnya nih Syawal kita sudah 6, lalu kemudian puasa keempat menurut pikiran kita rasa-rasanya nih kurang afdol nih puasa di tanggal sekian gitu kan. Nah itu kita ingin mengganti sehingga tadinya 6 bisa aja 7 Pak Ustadz. Yang ketiga, masalah tadi di puasa sunnah yang 13, 14, 15, kalau itu jatuh di hari Sabtu atau hari Minggu yang kita diharamkan untuk puasa di situ, apakah tetap kita lakukan? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dari nomor 3. Tidak ada yang mengharamkan untuk puasa Sabtu dan Minggu, enggak ada. Ya, kalau misalnya ifradus shaum, misalnya memang berpuasa hari Jumat misalnya dimakruhkan karena takut ketika beribadah Jumat takutnya misalnya lemah misalnya, ataupun hanya berpuasa hari Sabtu misalnya dimakruhkan tapi tidak haram. Kemudian kemakruhan untuk berpuasa di situ itu kan menjadi hilang dengan perintah dari bulan Syawal itu gitu ya. Jadi kalau ada larangan makruh kemudian bertentangan dengan perintah kesunahan, maka otomatis makruhnya dihilangkan karena ada perintah gitu ya. Maka otomatis tidak ada keharaman. Yang diharamkan berpuasa itu terbatas pada Lebaran, Idul Fitri, kemudian Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, kemudian termasuk yang diharamkan pada hari Syak gitu ya, hari Syak ketika sebelum Ramadan gitu ya, dan itu diharamkan gitu ya. Kemudian tidak banyak diharamkan. Kalau Sabtu Ahad enggak, tidak diharamkan. Tapi ifrad hanya berpuasa di hari Jumat ataupun di hari Sabtunya memang ada yang memakruhkan. Cuma kalau sudah berbarengan dengan misalnya hari Arafah gitu ya, hari Arafah kan sunnah itu ya. Tahu-tahu hari Arafahnya berkenaan dengan Sabtu, enggak sunnah. Karena kemakruhan tadi itu walaupun dia mengatakan makruh, itu bertentangan dengan perintah kesunahan puasa Arafah, bulan Syawal dan sebagainya, maka menjadi sunnah. Kemudian kalau masalah tidak afdol gara-gara ghibah, itu tidak disunnahkan mengqadha, tapi yang diwajibkan mengqadha itu ketika batal secara syarat dan rukun. Tapi kalau misalnya sudah nih, misalnya kemarin misalnya ketika puasa Ramadan tanggal sekian, kok misalnya ghibah gitu ya, maka tinggal bertaubat saja, bertaubat kepada Allah, kita mohon maaf, istighfar dan sebagainya gitu ya. Ini maka kesunahan, enggak ada kesunahan atau kewajiban mengqadha gara-gara misalnya melakukan maksiat-maksiat yang bisa menggagalkan puasa Ramadan. Ya caranya ya bertaubat atau istighfar, kemudian ya lanjut dengan puasa Syawal gitu misalnya. Kalau misalnya batal puasanya, baru kita mengqadha. Mengqadha itu bisa di bulan Syawal, bahkan bisa digabung. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bisa digabung. Nih ada yang misalnya ada yang batal puasanya di bulan Ramadan gara-gara sakit atau gara-gara apapun gitu ya. Kemudian ketika masuk Syawal, sudah nih saya akan puasa 6 hari Syawal gitu ya. Maka digabung nih hari pertama
kodok plus juga berpuasa 6 Syawal. Karena 6 Syawal itu yang penting berpuasa. Mau puasanya Senin Kemis juga digabung, atau puasanya dengan kodok digabung, itu tidak apa-apa. Jadi kalau gara-gara misalnya gibah dan sebagainya, ya enggak disunnahkan, juga tidak diperintahkan untuk mengkodok. Kalau hanya gara-gara merasa kok ini misalnya kurang afdol gitu ya. Kemudian ciri-ciri dari ini apa namanya itu diterimanya amal, gitu. Salah satu ciri-cirinya memang ya, dalilnya Al-Quran hadis semuanya. Salah satu ciri-cirinya biasanya kalau orang amalnya diterima, dia akan semakin lebih baik ke belakang gitu ya. Misalnya ketika orang hajinya mabrur gitu ya, haji mabrur, maka otomatis ke belakang dia berubah gitu ya. Memang dari dalil hadis dan Quran semuanya dalilnya di situ. Cuma bukan hanya itu dalil, apa ciri-cirinya, banyak yang lain gitu ya. Cuma biasanya ciri-ciri orang yang ini biasanya melekat setelah dia beramal baik, itu biasanya akan lanjut menjadi orang yang lebih baik gitu ya, ciri-cirinya. Masya Allah. Ustaz, nyambung yang tadi Ustaz. Yang saya tahu ini untuk 1 tahun tidak boleh berpuasa ada 5 hari. Hari Idul Fitri, Idul Adha, sama 3 hari tasyrik ya. Nah tadi sempat disebutkan sebelum Ramadan katanya ada satu ya. Tadi mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua kaitan dengan niat puasa sunnah. Kalau misalnya pada saat Syawal ada kita biasa Senin Kamis, niatnya Senin Kamis, kemudian tadi ada puasa 3 hari, niatnya seperti apa? Jadi apakah bisa digabung? Jadi misalnya pada hari Senin kita niat untuk 3 puasa sunnah sekaligus gitu. Itu Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, begini, dalam menggabung niat dalam ibadah itu ada yang boleh digabung, ada yang tidak. Yang boleh digabung itu adalah suatu amal ibadah yang wairu maksudatin bidatiha, ibadah yang tidak ditujukan dengan ibadah itu sendiri, bukan dimaksudkan ibadahnya, maka dia bisa digabung. Misalnya begini ya, dalam kitab-kitab qawaid fikih disebutkan ibadah-ibadah yang tidak maksud, yang tidak dimaksudkan dengan ibadahnya itu bisa digabung dengan lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya tahiyatul masjid. Kan disunnahkan ketika masuk masjid untuk sholat tahiyat kan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan masjid. Jadi kita masuk ke masjid ada adabnya. Salah satu adabnya adalah ketika datang kita jangan langsung duduk tapi sholat tahiyat. Dan ini karena tujuannya adalah memuliakan masjid, maka tinggal pokoknya kita masuk ke masjid langsung sholat sunnah qobliyah atau langsung sholat wajib, maka sudah masuk dalam tahiyat itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke masjid, kemudian kita tidak tahiyatul masjid, langsung sholat qobliyah misalnya, atau langsung sholat wajib, maka secara otomatis tahiyatnya sudah masuk di dalam. Karena apa? Yang penting kita pokoknya tidak langsung duduk gitu ya. Sholat apapun itu bisa masuk ke dalam. Maka kita cari nih, ibadah apa saja sih yang bisa digabung gitu ya. Salah satunya, termasuknya ya ibadah-ibadah misalnya yang tidak maksud, salah satunya puasa Syawal itu. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan puasa Syawal ini dia bisa digabung dengan banyak puasa yang lain, dengan 1 kali puasa dengan niat misalnya 2, niat qadha dengan niat puasa Syawal, atau puasa Syawal digabung dengan puasa Senin Kemis misalnya, bisa dibolehkan. Tapi kalau puasa yang memang dimaksudkan puasanya atau ibadah yang dimaksudkan ibadahnya tidak bisa digabung, misalnya udah nih saya gabung aja nih qobliyah dengan duhur gitu, nggak bisa. Itu karena memang sama-sama nggak bisa digabung ini gitu ya. Tapi misalnya yang digabung, misalnya yang bisa digabung bisa. Misalnya begini, ada misalnya kita sholat bisa 5 sholat yang digabung dengan 1 niat. Misalnya kita sholat duha nih, duha dengan tahiyatul masjid, dengan niat sunnah setelah wudhu misalnya, dengan sholat hajat dan sholat istikharah. 5-5-nya bisa digabung dengan 1 niat. Karena dikatakan sholat ini, yang 5-5 ini misalnya, ini sholat yang tidak
tidak disyariatkan sholatnya saja, yang penting sholat apapun itu, setelah itu baru dia misalnya diniatkan, maka mendapat pahalanya. Maka bisa digabung, misalnya sholat duha digabung dengan sholat sunnah setelah wudu, kemudian dengan sholat hajat, sholat istikharah gitu ya, dan sholat yang lain. Misalnya ada banyak ibadah yang begitu. Salah satunya juga ya puasa tadi, puasa Syawal itu juga tidak dimaksudkan puasa Syawalnya. Yang penting terjadi puasa apapun itu, maka dia sudah mendapat keutamaan dari puasa Syawal. Cuma kita harus tahu nih ya, ibadah apa saja yang bisa digabung, tasyrikun niyah fil ibadah itu juga ada kaidahnya. Kemudian termasuk yang diharamkan berpuasa, ini memang yang kita tahu kan lebaran, 2 hari lebaran, kemudian ayyamut tasyrik namanya, 13, 12, 11 yang setelahnya Idul Adha. Dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya yaumus syak namanya. Yaumus syak itu hari tanggal 30 Sya'ban sebelum Ramadan. Kapan itu? Ketika ada orang yang desas-desus, ini enggak terjadi sekarang ya, karena memang sekarang sudah kan real time, ada yang melihat bulan. Ini bagi kita mazhab Syafi'i, tanggal 30 Sya'ban sebelum Ramadan ternyata ada desas-desus nih. Ada yang bilang melihat bulan, ada yang bilang tidak, tapi tidak ada yang bersaksi gitu ya. Maka dikatakan yaumus syak namanya, hari orang ragu apakah ini Ramadan atau bukan. Ini yaumus syak. Dan hukumnya dikatakan, walaupun khilaf ulama, di kita hukumnya itu dikatakan haram berpuasa di situ, agar tidak tercampur ini Ramadan atau bukan kan gitu ya. Sehingga niatnya itu tidak pasti gitu. Termasuk juga ada yang diharamkan, termasuk berpuasa setengah akhir dari Sya'ban terakhir, bagi orang yang tidak mempunyai kebiasaan berpuasa dari sebelumnya. Ini di mazhab kita juga tidak dibolehkan, ada hadisnya gitu ya. Jadi Sya'ban tanggal 16 terakhir juga di. Oke, Ustaz, nyambung lagi nih. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan ada perbedaan penentuan satu Ramadan. Iya. Itu berarti kan tanggal 30-nya juga kan berbeda. Itu kan bukan syak, itu sudah beda metode saja itu. Kalau sudah beda metode kan enggak syak sebenarnya. Tahu ini Ramadan atau tidaknya, cuma beda penentuannya. Bagi kita yang misalnya, bagi yang ikut pemerintah dengan ru'yah, misalnya puasanya tanggal sekian, bagi yang menentukan dengan hisab lebih dulu misalnya. Ini tidak ada keraguan. Ini keraguan ini pada hari tanggal 30 Sya'ban, tapi tidak jelas. Ada yang bilang lihat, desas-desusnya orang ada yang lihat, tapi tidak mau bersaksi di depan mahkamah, di depan pemerintah gitu ya, sehingga tidak diputuskan. Ini menimbulkan keraguan apakah sekarang Ramadan atau tidak gitu ya. Ya musyak namanya. Walaupun khilaf ulama ada yang mengatakan enggak haram, tapi di mazhab kita dikatakan haram gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau menanyakan mengenai niat puasa sunnah. Iya. Kadang kan saya sih sering kejadian suka lupa gitu. Misalnya ini, ternyata hari Kamis, tapi sementara saya udah minum teh, udah sarapan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terus kita niatkan puasa deh. Kalau ya. Enggak. Tapi udah niat gini ya. Ini gini. Ada puasa sunnah, puasa wajib. Puasa wajib itu niatnya harus dari semalam ya, dari malam. Kemudian niat, kalau dia niatnya lupa setelah subuh, maka wajib itu puasa wajib tidak sah. Kalau puasa sunnah, niatnya itu bisa disusulkan sampai sebelum zuhur. Misalnya begini ya, Nabi itu sering ketika datang ke rumah beliau nanya, ada makanan? Enggak ada. Ya sudah, saya puasa sekarang gitu ya. Sebenarnya dari subuh Nabi enggak ada puasa. Cuma Nabi ketika datang enggak ada makanan, ya sudah nanggung lah gitu ya. Puasa aja kan gitu. Maka boleh niat puasa sejak dari misalnya pagi atau sebelum zuhur. Kalau lewat zuhur sudah enggak. Cuma syaratnya dari subuh sampai dia niat itu belum makan gitu misalnya, belum melakukan yang batalkan, ini enggak. Tapi beda lagi nih ya. Tapi beda lagi, sudah niat semalam untuk puasa, sudah niat ya. Dan niat itu
tidak mesti berbahasa Arab. Niat itu memang menggunakan hati kan ya. Kalimatnya menggunakan bahasa Arab itu hanya lafal saja. Yang dianggap niat yang di hati, bukan yang di lisan. Niat nih berpuasa dia, kemudian lupa makan gitu ya. Lupa makan, walaupun sampai kenyang pun nggak apa-apa. Karena lupa kan gitu ya. Memang Nabi pernah, ya ada hadisnya, memang ada hadisnya. Maka Nabi mengatakan, iya, innama saqakallah gitu ya. Memang redaksi berbeda. Yang ngasih minum kamu ya Allah, ngasih makan kamu Allah gitu ya. Ya sudah, kalau sudah lupa lanjutkan. Tapi asalkan dari semalam niat puasa. Maka kemudian paginya sarapan, minum teh misalnya, sudah selesai kenyang gitu kan. Ah, ya sudahlah gitu ya. Apalagi rezeki itu. Bener-bener lupa Pak ya. Jangan kayak misalnya kayak anak-anak ini, anak-anak pondok dan di sebelah nih pondoknya makan gitu ya, kamu gak puasa ya? Saya lupa Ustaz, tiap hari lupa kan gitu. Kok sudah berkali-kali kan tiap hari kok lupa terus kan gitu. Enggak, kalau memang benar-benar lupa dan sudah niat, maka itu dianggap sebagai apa namanya, dima'fu, dianggap ya udahlah rezeki dari Allah, lanjutkan. Tapi kalau belum niat sama sekali, itu tidak bisa diniatkan untuk berpuasa sunnah karena sudah batal, misalnya belum memenuhi syarat untuk berpuasa sunnah dengan niat yang disusulkan siangnya gitu ya. Adapun niatnya ya, pokoknya niat itu yang penting ada nawaituhnya. Kalau bahasa Arabnya ya nawaitu, kemudian disebutkan apa puasanya. Nawaitu sauma yaumil khamis misalnya, udah nawaitu, semuanya ada nawaituhnya dan menyebutkan ininya. Tidak mesti ada redaksi yang khusus. Cuma kemudian yang menjadi ukuran yang di hati. Ya, saya niat puasa Senin, niat puasa hari Kamis, niat puasa Ayyamul Bid misalnya, sudah begitu aja. Enggak repot. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niatnya gini bisa nggak, Ustaz? Saya puasa Senin Kemis ingin seumur hidup. Oh, ini enggak. Bisa nggak gitu? Seumur hidup, ditakut lupa kan? Saya ingin puasa Senin Kemis seumur hidup supaya selamat dunia akhirat. Kalau begini, niat itu untuk satu ibadah kan, dengan satu ibadah gitu ya. Sekarang Senin Kemis itu kan sudah ibadah berbeda-beda. Jadi kan hari Senin ini satu ibadah, Kemis ibadah yang lain, Senin lagi ibadah yang lain. Maka setiap satu ibadah itu disyaratkan satu niat kan. Maka kalau kita puasanya untuk selamanya, ini kan berkali-kali ibadah, itu kan repot. Karena saya coba dulu tahun 90. Pernah dicoba udah kan? Saya tahun 1990 udah melakukan puasa Senin Kemis. Saya niat gitu dulu tuh tahun 90 tuh. Udah 30 tahun yang lalu. Saya niat gini, saya puasa Senin Kemis seumur hidup, insya Allah selamat dunia akhirat. Itu tahun 90 tuh. Sampai sekarang nih. Kecuali pada hari Senin tiba-tiba ada orang undangan, nah, itu kecuali ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, perjalanan jauh juga saya puasa. Iya, itu sebenarnya itu bukan niat, namanya azam. Itu punya apa ya, semacam komitmen untuk berpuasa. Tapi nanti ketika hari Senin hari hanya ya niat lagi malamnya gitu. Itu yang disebut dengan niat. Ada komitmen, kita berkomitmen untuk, saya komitmen untuk berpuasa selamanya gitu ya, misalnya setiap Senin Kemis. Tapi nanti di hari hanya ya berpuasa lagi gitu ya. Kalau Ramadan memang beda. Ramadan itu beda, ulama beda pendapat. Misalnya Ramadan, menurut mazhab Syafi'i, Ramadan itu setiap harinya itu ibadah yang berbeda. Jadi otomatis dalam 30 hari Ramadan itu setiap hari harus niat. Mazhab Maliki mengatakan enggak. Ramadan itu satu Ramadan satu ibadah katanya. Jadi dalam mazhab Maliki, dalam satu Ramadan puasa 30 hari, 29-30 itu dikatakan sebagai satu ibadah. Maka dia niat di awal Ramadan cukup gitu ya. Maka kita kan sering diajarkan oleh guru-guru kita, takut kelupaan, udah niat seperti niatnya mazhab Maliki. Apa itu? Saya niat berpuasa Ramadan semuanya gitu ya. Kalau nanti pada tanggal berapa lupa, udah nih bisa sah karena mazhab Maliki. Karena menurut mereka satu Ramadan itu dianggap sebagai satu
puasa satu ibadah. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan enggak, Ramadan itu puasanya 30 hari, setiap hari puasa berbeda, otomatis dia butuh niat yang berbeda gitu ya. Maka kalau kayak tadi itu bukan niat, maksudnya itu komitmen saja, punya azam, keinginan kuat, i'tikad kuat dan komitmen untuk berpuasa Senin Kamis. Tapi nanti setiap hari, hanya hari Senin dan Kamisnya, yaitu niat baru, niat lagi gitu ya. Dan niat itu ya tidak mesti kita harus baca Arab, enggak, boleh apapun. Kita bangun, makan, ngambil sahur, itu sudah dianggap niat oleh ulama. Ya ngapain kita bangun kemudian ngambil piring makan kan? Biasanya makan pagi-pagi kan. Tahu-tahu kok makan sebelum subuh. Itu pasti ada tujuan untuk berpuasa. Maka bangunnya kita untuk ngambil makan itu ya, itu dianggap niat gitu ya. Baik, demikian mungkin yang disampaikan. Semoga apa yang kita kaji, kita dengarkan bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan beribadah kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita rahmatnya dan keberkahannya sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berta'abbud, bertaqarrub, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita tambahan rezekinya, memanjangkan umur kita dan menutup ajal kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.